Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, 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 ya robbal alamin. Anak-anak yang ibu sayang, selamat datang di kelas IPS SMP Negeri 8 Kota Kediri tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Ibu yang mengajar IPS di SMP Negeri 8. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Wulan Cahyani MM. Beliau mengajar di kelas 9. Ibu Dr. Anda Indri Harusetyati MM. Beliau mengajar di kelas 9 dan 8. Bapak Sumati NPD, beliau mengajar di kelas 9. Ibu Ratmi Wardiningsih MPD, beliau mengajar di kelas 9 dan 7. Ibu Siti Alfiah SPD, beliau mengajar di kelas 8 dan 7. Dan saya sendiri, Ibu Sri Walasih SPD, mengajar di kelas 7. Nah, anak-anak, ini adalah foto Ibu Ratmi Wardiningsih, kemudian Ibu Siti Alfiah, dan saya Bu Sri Walasih. Ini foto-foto ini khusus yang ngajar nanti kalian ya yang berada di kelas 7. Nah, anak-anak yang ibu sayang, untuk pelajaran IPS ada capaian pembelajaran program ya, yang harus benar-benar kita pahami ya. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, IPS program yang harus kita capai adalah capaian pembelajaran mata pelajaran IPS ya. Yang pertama, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian, menyajikan hasil telaah konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, berikutnya menganalisis interaksi sosial
dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Berikutnya, menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, kemudian menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Memahami berpikir kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa pra-aksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Menyajikan hasil analisis kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa pra-aksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, untuk ketuntasan belajar, ini ada standar ketuntasan belajar minimal, ya, di mana kelas unggulan itu KKM-nya 75 dan kelas reguler KKM-nya 72. Anak-anak, rancangan penilaian hasil belajar, jadi untuk mendapatkan nilai itu dari sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian juga pengetahuan dan keterampilan. Sikap spiritual otomatis ini adalah bagaimana kalian menjalankan agama sesuai dengan agama kalian masing-masing. Kemudian penilaian sikap tadi sudah saya sebutkan, termasuk diantaranya adalah jujur, bertanggung jawab, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk pengetahuan, nilai pengetahuan didapatkan dari penilaian harian, penilaian tugas, penilaian tengah semester yang berlangsung sekitar 8-9 minggu, kemudian penilaian semester atau juga penilaian akhir tahun, kemudian juga penilaian keterampilan. Nah, anak-anak, itu adalah KKM yang harus kalian dapatkan, nilai yang harus kalian dapatkan, dan dari mana perolehan itu adalah dari, ya, rancangan penilaian hasil belajar, yaitu penilaian spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi semester 1. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Di antaranya pengertian ruang dan interaksi antar ruang, kemudian letak dan luas Indonesia, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia, perubahan akibat interaksi antar ruang. Kemudian yang berikutnya
Interaksi sosial dan lembaga sosial, di mana yang kita bicarakan adalah interaksi sosial, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, kemudian lembaga sosial. Nah, itu bahan ajar atau materi yang kita selesaikan pada semester 1, yaitu mulai hari ini sampai pada Januari. Kemudian pada semester 2 bahan ajarnya ini aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, yang termasuk diantaranya kelangkaan dan kebutuhan manusia, kegiatan ekonomi, permintaan penawaran pasar dan harga, peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, dan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Serta bab berikutnya pada semester 2 yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, Hindu, Buddha, dan Islam, di mana yang pertama membicarakan kehidupan manusia pada masa pra-aksara, yang kedua kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha, dan yang ketiga kehidupan masyarakat pada masa Islam. Nah, itu bahan ajar yang harus kita selesaikan pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya apa yang harus kalian siapkan di dalam menerima pembelajaran IPS? Yang pertama adalah buku siswa elektronik. Kemudian yang kedua, siapkan 2 buku tulis. Yang pertama adalah untuk catatan, apapun bukunya disampul warna merah putih. Kemudian yang kedua, buku tulis untuk tugas, apapun bukunya itu disampul warna hijau. Selain itu, kalian juga mempersiapkan ballpoint warna hitam dan juga ballpoint yang warna-warni. Maksudnya supaya buku kalian itu ada nuansa warna, tidak hanya hitam saja, sehingga nanti warna-warna yang ada di dalam buku kalian dikandung maksud supaya kalian itu tidak jenuh untuk membaca, tidak jenuh untuk belajar, Kemudian juga di situ mengandung unsur Michiku Hibiniu, pelangi, IPS itu punya jargon yaitu Michiku Hibiniu. Jadi kalau nanti pada proses pembelajaran ibu menyampaikan adalah mi, maka kalian harus menjawab minat belajar. Kemudian yang kedua, jiwa yang sehat. Kemudian yang ketiga, kuasai materi dengan cara belajar, kuasai materi. Kemudian himpun energi positif, bisa karena biasa, niat yang ikhlas, segala sesuatu itu disampaikan dengan yang ikhlas, dan unggul dalam prestasi. Jadi minat belajar, jiwa yang sehat, kuasai materi, himpun energi positif, bisa karena biasa, niat yang ikhlas, unggul dalam prestasi. Anak-anak, ini sebenarnya kalau tidak ada pandemi COVID-19, kalian sudah masuk seperti kakak kelas kalian pada tahun kemarin, Ini seragamnya masih merah putih,
IPS juga mengajarkan ruang dan waktu, ya. Seperti ini background saya, ini adalah atlas, ya, itu menerangkan berbagai macam, ya, yang ada di dalamnya. Kemudian ini, ya, gambar ini adalah juga ruang dan waktu, termasuk ini adalah ruang dan waktu, ya. Anak-anak yang Ibu sayangi, saya kira untuk hari pertama sampai di sini dulu. Ketemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya, ya. Kalau ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.